Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan. Yang saya hormati Bapak Ibu RW, Ibu PKK, serta tokoh yang lainnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati rekan Karang Taruna. Alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan penyuluhan tentang penanggulangan atau pengelolaan sampah di masyarakat. Pertama-tama saya akan kenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siti Robiah. Lalu ada pemateri Rina Rahmawati dan Misia yang lainnya. Langsung saja kita mulai acaranya. Untuk pemateri Rina, langsung saja bahas materinya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mengikuti penyuluhan via Google Meet ini. Perkenalkan, Wati, saya sebagai materi di sini. Saya akan menyampaikan materi mengenai penanggulangan atau pengelolaan sampah di masyarakat. Pengertian sampah. Menurut Kamus Lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat, sama manufaktur atau materi, berlebihan atau buangan. Gambar, Bapak Ibu bisa lihat dan silakan berikan pendapatnya. Pertama saya dari Bapak RW. Bapak RW silakan pendapatnya. Ya, terima kasih buat mahasiswa dari Karisma ya. Jadi tujuan diadakan acara ini sangat positif bagi masyarakat, khususnya RW 19, karena bisa menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab khususnya di RW 19 ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak RW. Terus selanjutnya saya ingin meminta pendapat tentang gambar di presentasi ini kepada Bapak Wakil RW. Silakan pada Bapak Wakil RW diminta pendapatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu, terlebih dahulu saya Wakil Ketua RW 19. Gambar tersebut menurut pendapat saya adalah suatu pengelolaan sampah yang kurang ya, karena banyak sampah yang berserakan, tapi di positif juga masyarakat ikut bergotong royong dalam memunguti sampah-sampah tersebut. Mungkin pendapat saya sebagai wakil ketua Baik Bapak, terima kasih pendapatnya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat mengenai gambar yang ada di presentasi ini kepada Mas Karang Taruna. Mas Ketua Karang Taruna, silakan pendapatnya. Pendapat saya dari gambar ini ya kayak kurang layak gitu, tapi kayak dia tuh menimbulkan bisnis juga gitu bagi masyarakat ya kalangan mereka gitu. Jadi ya emang kurang layak tapi bisa menimbulkan bisnis gitu. Iya nggak sih? Saya perwakilan dari Ibu PKK. Melihat gambar di sini itu
menurut saya ini penampungan sampah ya. Jadi menurut saya kurang sehat untuk kesehatan gitu Mbak. Jorok aja gitu ngelihatnya. Sama ini kan ibu-ibu sama bapak-bapak lagi mengumutin sampah yang mungkin dapat didaur ulang gitu, seperti aqua kayak gitu. Daur ulang yang bisa dijual kembali. Ada sumber-sumber sampah. Ada beberapa sumber sampah. Pertama ada sumber sampah itu dari pemukiman atau rumah tangga. Biasanya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah atau kebun halaman, dan lain-lain. Selanjutnya, biasanya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah. Selanjutnya ada dari sumber sampahnya itu dari pertanian dan perkebunan. Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambatan pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah sumber sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini biasa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah misalnya kayu, bambu, triplek, sampah anorganik misalnya semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi, dan baja, kaca, dan kaleng. Selanjutnya adalah sumber sampah di perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis seperti ballpoint, pensil, spidol, dan lain sebagainya. Tuner fotokopi, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun. Selanjutnya, sumber sampah itu dari industri. Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi atau bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, pelakuan dan pengemasan produk seperti kertas, kayu, plastik, kain, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan. Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang. Selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah ini terbagi dari dua. Pertama adalah sampah anorganik atau kering. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan. Selanjutnya ada sampah organik atau basah. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, termasuk sampah organik misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Ini ada Ibu Bapak bisa lihat, ini adalah tabel atau skema untuk pengolahan sampah. Pertama, sampah itu harus dipilah, mana organik dan anorganik, dan yang bisa didaur ulang. Di pemilahan, pemanfaatan sampah di rumah tangga itu bisa membuat pengomposan, daur ulang kertas, penggunaan kembali gelas kaca dan plastik. Lalu ada sampah tak termanfaatkan, itu dikumpulkan, terus diangkut, ada yang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Pemanfaatan sampah di TPA
yaitu bisa dimanfaatkan menjadi pengomposan, daur ulang kertas, penjualan plastik kembali, gelas kaca, dan plastik. Itu yang di TPA itu gambar yang tadi Bapak Ibu berikan pendapatnya. Lalu, ada juga dari pengangkutan sampah langsung dimusnahkan, yaitu sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang kembali. Pemilahan. Kegiatan pemilahan sampah merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mengurangi timbunan sampah yang akan dibawa ke TPA. Kegiatan pemilahan ini dilakukan dengan memasukkan sampah ke dalam wadah tempat berdasarkan jenisnya. Sampah-sampah organik. Pertama itu ada sampah-sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kompos. Lalu sampah-sampah anorganik yang bermanfaat seperti kertas bekas, plastik, gelas atau kaca. Sampah kertas dapat dimanfaatkan kembali menjadi kertas daur dan memiliki nilai ekonomis. Sampah plastik dapat digunakan kembali atau dapat dijual. Sampah gelas atau kaca dapat dimanfaatkan kembali atau dijual. Selanjutnya, ada sampah anorganik yang tidak bermanfaat, seperti logam kecil, puntung rokok. Sampah ini ditampung, dikumpulkan untuk kemudian diangkut dan dibuang di TPA. Pengumpulan. Sistem pengumpulan sampah, khususnya sampah rumah tangga yang saat ini dilakukan berdasarkan kondisi dan kultur masyarakat. Umumnya di kota-kota besar, terutama di wilayah Jakarta, pengumpulan sampah dilakukan sebagai berikut. Pertama, tiap rumah tangga menyediakan tempat atau wadah sampah tertutup yang dilapisi kantong plastik untuk menampung sampah yang tidak dapat dimanfaatkan. Ibu dan Bapak bisa lihat ada gambarnya. Selanjutnya, Dipo adalah tempat penampungan sampah sementara atau TPS yang meliputi satu kelurahan kurang lebih 30.000 warga dengan daya tampung sampah sekitar 150 meter kubik. Selanjutnya adalah pool container. Biasanya terletak di pinggir jalan di sebuah lokasi pemukiman dan memiliki volume kurang lebih 6-10 meter kubik. Berbentuk sebuah bak penampung besi. Pool container ini diangkut oleh truk dinas kebersihan dengan sistem hidrolik. Terus ada pengangkutan. Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara atau TPS ke tempat pembuangan akhir dilakukan oleh dinas kebersihan. Pengangkutan sampah dilakukan dengan sistem pembagian lokasi. Setiap truk pengangkut sampah mempunyai tugas di wilayah tertentu. Jenis angkut yang digunakan dalam pengangkutan sampah ke TPA antara lain: pertama, ada truk terbuka, memiliki kapasitas cukup besar untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA dengan penutup sebagian atas dengan jaring atau terpal. Selanjutnya adalah truk kompaktor, mengangkut sampah dari pemukiman sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Selanjutnya adalah truk triple, pengangkut sampah dari TPS ke TPA. Selanjutnya ada truk hidrolik container, bertugas mengangkut kontainer yang sudah penuh ke TPA. Ibu Bapak, itu sekian dari penjelasan saya mengenai sumber-sumber dari sampah, jenis-jenis sampah, dan juga cara pengolahan sampah. Sebelumnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada. Pak, Ibu silakan. Saya perwakilan dari Ibu PKK ingin menanyakan, ini kan saya tinggalnya di kampung ya Mbak. Kalau di kampung kan nggak ada tempat pengambilan sampah seperti di kota. Kalau di kota kan ada, di setiap ke rumah itu diambil sampahnya. Sementara di kami itu belum ada. Nah, kita biasanya itu membuang sampah itu ke hutan atau ke kebun. Di situ ada lubang seperti sumur. Nah, di situ dibuangnya ke situ sampah itu. Nah, setelah penuh itu dibakar. Nah, itu baik atau tidak? Terus, cara penanggulangan yang baik dan benar itu seperti apa untuk di kampung kami? Terima kasih. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya harus saya jelaskan. Di TPS itu kan tempat pengumpulan sampah yang akan dibawa ke TPA. Di TPA juga nanti sampah yang tidak digunakan itu langsung dibakar. Sampah itu kan
ada tempatnya gitu buangnya ya, di kayak di hutan, kayak dibentuk kayak sumur gitu, terus dibakar. Itu bagus, Bu. Jadi Ibu di kampung Ibu itu untuk mengurangi pengumpulan sampah di TPA, sehingga di TPA itu berkurang dan tidak terlalu banyak. Menurut saya itu sudah bagus, Bu, untuk kampung Ibu. Itu bisa dilanjutkan. Hanya saja harus dipilah kembali barang yang mana bisa kembali dan tidak. Seperti itu, Bu. Ada bagaimana, Bu? Baik, terima kasih. Sudah jelas. Ya, Bu, sama-sama. Gini. Ya, selanjutnya ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wakil Ketua RW 19. Kan di kampung saya itu nggak ada tempat pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, bagaimana cara agar masyarakat tetap bisa mengelola sampah biar kehidupannya itu sehat? Ya, cukup. Baik, Bapak Wakil Ketua RW, kami juga sudah melakukan observasi di wilayah Bapak. Ternyata memang pemukimannya pemukiman padat penduduk ya. Jadi tidak ada tempat seperti di wilayah perwakilan Ibu PKK yang untuk mengolah sampah. Nah, di sini Bapak bisa berkonsultasi dengan kelurahan. Bagaimana ini misalnya? Bagaimana kalau kita mengajukan untuk meminta lembaga dinas kesehatan untuk si truk pengangkut sampah itu datang ke lingkungan Bapak dan mengambil sampah TPS atau ke tempat pembuangan sampah sementara yang terdekat dengan pemukiman Bapak, seperti itu. Nanti kan di wilayah Bapak kebanyakan itu sampahnya itu ditaruh di depan rumah dan banyak barang yang menumpuk. Nah, kalau sudah ada sudah dibicarakan dengan pihak kelurahan, bagaimana kalau meminta dinas kesehatan untuk menyediakan sampah dari pemukiman Bapak ke tempat TPS sementara atau langsung ke TPA-nya. Menurut saya seperti itu, Pak. Bapak bisa musyawarahkan langsung ke kelurahan atau petugas desa yang ada di sana. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Ya, baik, Bu, dipahami, Bu. Terima kasih. Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Saya, Bu, Ya, Mas, silakan. sebagai ketua Karang Taruna kan ya, saya melihat tempat pembuangan sampah emang bener ada, tapi sebagian oknum manusia tuh kayak buang sampah sembarangan. Nah, saya sebagai ketua Karang Taruna, solusinya gimana gitu dari dinas kesehatan itu sendiri buat ya gimana gitu ngasih tahu ke oknum-oknum itu tuh biar nggak buang sampah sembarangan aja gitu, kan bebel tuh orang-orang. Iya, kampung kan bebel banget, dikasih taunya bebel, udah dikasih tahu ya gitu. Gimana tuh? Baik, di sini Mas Ketua Karang Taruna ini menurut saya mempunyai pengaruh yang besar. Karena apa? Mas itu sebagai orang yang harus memajukan pemuda yang ada di pemukiman Masnya sendiri untuk membuat lingkungannya bersih. Nah, Masnya sendiri bisa bermusyawarah dengan Bapak RT RW. Bagaimana kalau misalnya setiap minggu atau setiap 1 bulan sekali mengadakan gotong royong membersihkan di sekitar sekitar pemukiman dengan melibatkan warga yang lainnya. Setelah dibersihkan atau gotong royong, Masnya itu bisa membuat lebaran ditempel di beberapa tempat tentang menjaga lingkungan dan dilarang membuang sampah. Nah, menurut saya itu akan lebih efektif karena itu juga akan menimbulkan kesadaran sebagian masyarakat yang menurut Mas sendiri susah untuk diajarkan. Bagaimana, Mas? Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Selanjutnya masih ada yang ditanyakan? Oke, sudah cukup deh. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, maka
lagi kepada MC. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rina telah memaparkan materinya. Kita tutup saja acara ini. Di ujung acara yang ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan sih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.